Shalom adik-adik. Nah, untuk pagi hari yang indah ini, Miss mau sapa adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Masih ingat kan? Kalau misalnya Miss bilang good, good, very good. Oke, kita coba ya. Apa kabarnya hari ini? Good, good, very good. Oke, Miss percaya yang di rumah masih semangat, amin, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Bapa Sentuh Hatiku. Kita renungkan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Bahkan Tuhan berada dalam hidup kita. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama nyanyikan.
Ya anak-anak kami sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Semua bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Kita mendengar bahwa Tuhan memanggil nama kita. Kita akan lagu pujian dengan Dia panggil nama saya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai khotbah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat kehadirat-Mu Bapa pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, Kau masih memberikan kami Bapa kesehatan, rezeki dan umur yang panjang daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan yang semakin memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dan juga memberkati Tuhan adik-adik kami yang di rumah untuk lebih mengerti dan paham akan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang baik. Sebelumnya hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Dimuliakan nama-Mu dari kini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan mulai khotbah kita yang diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran itu di perjanjian mana? Yo, perjanjian baru atau perjanjian lama? Pasti dong, yang artinya perjanjian lama. Nah, boleh adik-adik buka Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kami mau cerita tentang keberadaan tentang Musa. Nah, Musa itu siapa sih? Coba kita pikir-pikir, siapa itu Musa? Nah, Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel. Siapa sih bangsa Israel itu, Miss? Bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Nah, umat pilihan Allah itu berarti Allah sangat mengasihi mereka. Allah sampai mencintai mereka. Bahkan semua beribu-beribu umat bangsa Israel, Tuhan sangat mencintai mereka. Nah, si Musa ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu adalah tanah perbudakan. Di mana tanah perbudakan itu, di mana bangsa Israel selalu dicaci maki, disuruh kerja, padahal nggak digaji loh, disuruh terus disuruh ini gitu. Nah, namun pada akhirnya Tuhan mengirim Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau misalnya bangsa Israel itu, kita udah tahu kan, itu mereka sangat bersungut-sungut sekali sama yang namanya Tuhan. Padahal Tuhan udah
udah bantu mereka loh keluar dari tanah Mesir. Nah, di ayat ini kita udah bilang, Musa itu mengulurkan tangannya di atas laut. Di atas laut, lalu lautnya itu terbelah. Ajaib bukan? Bahkan lebih dari pesulap yang biasa yang kita lihat. Kalau misalnya nih, adik-adik sedang belajar, tiba-tiba adik-adik ini tahu, ya aku ini bodoh, aku nggak tahu apa-apa. Aku udah belajar sampai semaksimal mungkin pun, aku nggak bisa dapat juara. Aku nggak bisa ngalahin teman-temanku yang lebih dari juara dariku. Tapi, kalau misalnya di suatu sisi, adik-adik bisa ngambil sisi positifnya, ada Tuhan Yesus bagi kalian, Tuhan kita itu hebat. Bahkan dia bisa membuat kamu sekarang jadi sangat juara. Tapi tidak juara dalam ranking, tidak juara dalam peringkat, tapi juara di dalam hati Tuhan. Kalau misalnya adik-adik bisa taat, bahkan bisa ngerti arti dari firman Tuhan, kamu juara 1 di hadapan Tuhan. Bahkan lebih dari yang juara 1 peringkat di kelas. Nah, kalau adik-adik sering berdoa, sering mengucap syukur dalam segala hal, adik-adik juga juara 1 di hadapan Tuhan. Ranking 1 melebihi dari yang di kelas yang Miss bilang tadi. Juara itu tidak selalu yang dinamakan dengan dalam bentuk benda, tidak selalu yang dinamakan dengan kepintaran, tapi bisa juga dibentuk dalam kebijakan, bisa juga dibentuk dalam keinginan hati kita. Nah, adik-adik, dahsyat bukan? Apalagi kita lihat nih sekarang, banyak orang yang jadi polisi, banyak orang yang jadi dokter, banyak orang yang jadi pengusaha, banyak orang yang jadi guru, bahkan dan lain-lain. Namun kalau misalnya adik-adik tanya tuh ke kakak-kakaknya, apa sih kak yang buat kakak bisa jadi cita-citanya bisa tercapai? Pasti adik-adiknya mikir, pasti dia juara 1 di kelas, pasti dia sering ranking. Enggak dek, enggak selamanya orang yang pintar itu bisa dibilang kayak mendapatkan dengan secepat mungkin. Kita juga bisa. Kalau adik-adik punya niat dan usaha dalam melakukan apapun itu, ingat tema kita tadi, Tuhanku itu hebat. Dia bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya Miss jadi mau guru sekolah minggu kayak sekarang ini, Miss dulu pernah punya keinginan ngajar anak-anak sekolah minggu. Tapi puji Tuhan Miss bahagia karena Tuhan itu bisa mendengar. Miss sayang dengan pelayanan anak-anak. Nah, ternyata Tuhan menjawab. Nah, Miss juga tidak tahu apa ke depannya nanti. Nah, jadi yang Miss bilang tadi, harus tetap usaha, kerja keras, dan yang terutama itu berdoa. Apapun yang misalnya kita minta sama Tuhan, berdoa, bakalan Tuhan akan jawab. Percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita itu hebat. Sangat hebat, bahkan lebih dari yang Miss bilang tadi, lebih dari pesulap. Pesulap aja, kita tahu triknya. Tapi kalau Tuhan, kita tidak bisa untuk melihat triknya. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan di atas sana. Kita tidak tahu, oh iya, nanti misalnya nama Miss ya, nanti Porman kamu udah siap dari sini, kamu bakalan ke sini. Miss tidak tahu apa yang dibilang Tuhan yang di atas. Siap dari sini, siapa tahu Miss ada lagi yang ingin Miss kerjakan atas kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Bayangin kalau adik-adik punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik sering pasti yang namanya tersugesti, yang artian terpengaruh dengan film-film sinetron-sinetron. Masa bisa terbang? Masa sih bisa berjalan di atas air? Cuma Tuhan yang bisa membuat itu semua. Tuhan bisa terbang. Mungkin Tuhan bisa, udah kita lihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan bisa mampu melakukan segala apapun. Jadi adik-adik gak pernah raguin, jangan ragukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Kalau misalnya kalian sekarang lagi berduka, percaya ada di balik semua itu yang paling Tuhan inginkan. Kalau misalnya adik lagi sedang bahagia, tetaplah bersyukur. Begitu juga dengan dalam keadaan duka. Jangan hanya dalam keadaan bahagia.
adik-adik gitu. Jadi adik-adik berdoa sama Tuhan, jangan berdoa sama Allah lain kecuali Allah kita, sama seperti di dalam tita kita yang dikatakan, nanti itu PR adik-adik, oke? Dibilang bahwa sembahlah Allahmu sendiri, bukan Allah lain, karena Allah kita itu adalah pencemburu. Nah, bayangkan Allah kita itu cemburu. Kita yang cuma sedikit pun kita ada, adik kita diberikan mama kita yang lebih istimewa, kita udah langsung iri. Gimana lagi Tuhan, dimana rasa sakit hatinya kalau kita menyembah Allah lain kecuali Dia. Seperti itu ya adik-adik. Jadi berharaplah sama Tuhan, jangan berharap sama manusia. Kasih tahu ya, kalau misalnya berharap sama manusia, adik-adik sewaktu-waktu bakalan kecewa. Tapi mungkin kalau misalnya adik-adik berharap sama Tuhan, sewaktu-waktu adik-adik mungkin masih bisa berpikir lagi. Percaya, di balik semuanya itu nggak bakalan kecewa. Sama seperti kalau adik-adik bisa percaya sama manusia itu sendiri. Nah, seperti adik-adik, jadi ingat tema kita hari ini adalah Tuhanku hebat. Jadi kalau misalnya Tuhan kita itu hebat, pasti mampu melakukan segala apapun dalam kehidupan kita. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sekian dari firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tapi sebelum kita bersatu di dalam doa, selalu ingat Miss yang pesankan kemarin, kalau misalnya setiap khotbah, tolong adik-adik itu catat-catat atau oret-oret. Karena di suatu waktu kita masuk gereja, Miss akan tanya, apa yang kalian dapatkan dari selama ibadah online? Itu nanti kita buat, kalau puji Tuhan, Tuhan berkehendak kita Natalan, kita akan buat itu jadi sebuah penghargaan selama ibadah di rumah. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, mari kita renungkan gimana rencana Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan gimana apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sangat luar biasa. Bahkan pada tema hari ini, Tuhanku sangat hebat. Hebat dalam segala hal, hebat dalam melakukan apapun, hebat dalam mengatur segala apapun dalam kehidupan adik-adik. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kehadirat-Mu Tuhan. Kami bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mungkin dengan singkat Tuhan, tapi kami hanya mengambil hikmat Tuhan, biar Tuhan yang semakin memberkati. Tuhan, tanamkan dalam diri adik-adik kami Tuhan, supaya apapun yang adik-adik kami dengar pada hari ini, biar Tuhan yang semakin memberkati mereka. Tanamkan dalam diri mereka bahwa Engkau adalah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat hebat. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau mengatur segala rancangan-Mu Tuhan buat adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, berkati orang tua mereka, berikan mereka Tuhan dalam sekeluarga, berikan mereka Tuhan kesehatan, rezeki, umur yang panjang, serta berkat daripada-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut dengan anak-anak Allah. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa, dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita dalam seminggu ini. Kita akan lagu pujian Betapa Hatiku.
Anak-anak sekolah minggu semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.